Selamat malam, perkenalkan nama saya Jeremy Tombiling dengan NIM 220211101083. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Sistem Drainase di Daerah Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Bab 1, latar belakang. Drainase merupakan saluran yang digunakan dalam menyalurkan massa air yang berlebih dari sebuah kawasan, seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem saluran ini memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan suatu kawasan, seperti perumahan, perkotaan, dan jalan yang tertata dengan baik, haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adanya genangan di daerah Kelurahan Tikal Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas di sekitar daerah tersebut. Batasan masalah 1, lokasi yang akan dianalisis sekitar daerah Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala. Batasan masalah kedua, pembahasan dan analisis hanya pada hidrolis drainase. Batasan masalah ketiga, kekuatan struktural dari saluran tidak direncanakan dan tidak menghitung biaya akibat adanya genangan. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan laporan ini, yang pertama, mengevaluasi sistem drainase di daerah Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Yang kedua, mengetahui jenis dan tipe drainase di daerah Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Manfaat penelitian, yang pertama, kita dapat mengetahui kinerja dari sistem drainase yang ada di daerah Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Yang kedua, dapat mengetahui jenis dan tipe drainase yang berada di daerah tersebut. Yang ketiga, dapat memberikan solusi dan masukan kepada pihak pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah drainase. Dan yang keempat, dapat memberikan sumbangan wawasan dalam bidang ilmu hidrolis, khususnya tentang sistem drainase di daerah Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala. Bab 2, landasan teori. Drainase yang berasal dari bahasa Inggris drainage mempunyai arti mengalir, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan lahan, sehingga fungsi kawasan lahan tidak terganggu. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan, tapi juga air tanah. Supreme 2004. Jenis-jenis drainase. Yang pertama, drainase alami. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang saluran ini terbentuk oleh gesuran air yang bergerak karena gravitasi yang lambat, lalu membentuk jalan air yang permanen, seperti sungai. Daerah-daerah dengan drainase alamiah yang relatif bagus akan membutuhkan perlindungan yang lebih sedikit daripada daerah-daerah rendah yang bertindak sebagai kolam penampung bagi aliran di daerah anak-anak sungai yang luas. Yang kedua, drainase buatan. Drainase yang dibuat dengan maksud dengan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu, gorong-gorong, dan pipa. Fungsi drainase. Adapun fungsi dari drainase ini antara lain sebagai salah satu metode pembebasan suatu area genangan air, banjir, atau erosi. Kemudian mewujudkan terbentuknya sistem tata guna wilayah yang lebih baik dan optimal. Meminimalisir terjadinya kerusakan pada struktur tanah karena pembangunan konstruksi gedung, rumah, maupun jalan. Bab ketiga, metode penelitian. Pengambilan data, yang pertama data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survei langsung di lapangan meliputi volume drainase, kecepatan aliran. Pengumpulan data volume drainase dilakukan dengan mengukur tinggi serta lebar bawah drainase menggunakan mistar. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari institusi atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode analisa. Perhitungan volume drainase setelah data curah hujan periode ulang per tahun didapat
Kemudian dilakukan perhitungan debit rencana, informasi curah hujan diperoleh dari situs pemerintah, untuk komponen di dalamnya dapat dihitung seperti luas daerah dihitung menggunakan Google Maps. Perhitungan volume drainase. Perencanaan saluran drainase harus berdasarkan pertimbangan kapasitas tampung saluran yang ada baik tinjauan hidrolis maupun evaluasi kondisi lapangan. ITS 2016. Bab 4. Rancangan paparan hasil. Bisa dilihat ada perhitungan debit rencana, perhitungan volume drainase, perhitungan keliling basah, perhitungan luas penampang basah, perhitungan kecepatan aliran, perhitungan jari-jari hidrolis, dan perhitungan kecepatan aliran. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, bisa dilihat, dan terima kasih.